Apa? Saya keguguran, dok. Anak saya meninggal. Dokter mengangguk lemas mendengar pertanyaan dariku. Aku sangat syok dan berharap ini hanyalah mimpi saja. Ah, enggak, dok. Kenapa anakku gak bisa diselamatkan? Padahal usianya sudah hampir 4 bulan kan, dok? Kecewaku pada diri ini. Iya, tapi maaf. Janin yang ada di kandungan Anda tidak bisa diselamatkan karena benturan hebat yang Anda alami. Silahkan Anda sekarang istirahat, karena setelah dikuret, Anda butuh tenaga banyak untuk memulihkan tubuh Anda kembali. Saya turut berduka cita. Saya permisi dulu. Dokter pun melenggang pergi. Kian lama seluruh tubuhnya makin menjauh dan menghilang. Anakku mati. Tidak. Bagaimanapun aku ingin sekali menjadi seorang ibu. Tapi lemas sudah seluruh tubuh ini. Kandunganku keguguran hingga membekaskan kesakitan yang luar biasa di hati, di rahim ini, karena baru saja dilakukan kuretas. Aku masih terus meringis kesakitan. Seluruh tubuhku seperti ditusuk-tusuk jarum dan belati. Ini semua gara-gara si perempuan gila itu. Selalu saja sok jadi penguasa di dalam sel belaku. Aku keguguran. Karena apa? Karena di tahanan aku bertengkar hebat dengan sesama tahanan lain. Dia yang tubuhnya tinggi besar, hitam, garang, telah lenyapkan calon anakku yang baru saja berusia beberapa bulan. Sejak awal aku tahu kalau aku hamil. Makanya aku selalu ajak Mas Andri untuk lakukan itu. Dan akhirnya kami pernah melakukan itu sekali. Dia tak mau mengaku karena waktu itu kami mabuk. Kita melakukan itu sebelum akhirnya Aurel sadar. Aku memaksanya mengakui anak ini. Padahal aku tahu kalau anak ini adalah anak Om Warisman. Si tua itu tak mau bertanggung jawab. Mas Andri pun tak mau mengakui. Lalu itu kujadikan ancaman untuk membebaskan kami waktu itu dari tahanan. Dan Mas Andri juga malah mencurigai kalau aku hamil anak dari Om Warisman. Makanya hubungan kami saat ini renggang. Bahkan dia seakan tak pernah kenal denganku. Ah, sialan. Om Warisman yang dulunya banyak uang. Dan ternyata aku baru tahu kalau dia pun hanya numpang hidup pada istrinya. Ini seperti pembodohan. Dia bilang kaya 7 turunan. Mana aku mau lagi untuk digauli olehnya, karena dia akan menikahiku dan menceraikan istrinya. Aku juga sudah hasut Hotel Aurel atas keinginan Om Warisman supaya hotel itu menjadi milik kami. Puih, bukannya menjadi milik kami, malah kami sengsara. Aku benar-benar baru tahu kalau Om Warisman hanyalah pria seperti Mas Andri, numpang hidup. Bedanya, Om Warisman nampak punya kekuasaan penuh, sedang Mas Andri, dia hanya dapat uang dari istrinya. Tapi si Om, malah kalah oleh wanita yang bernama Yusita itu. Ini lebih sial dari apapun. Aku yang niat hidup enak malah melarat dan berakhir di jeruji besi. Sekarang, aku malah terbaring di rumah sakit, keguguran, dikuret, dan ini rasanya sakit sekali. Aku tahu niat Mas Andri untuk memecat sekretaris Aurel yang sama sekali tidak pro dengan hubungan kami. Maka dari itu, ia merencanakan untuk fitnah Irlan, si pria maco dan tampan. Sayang dia mungkin tak punya banyak uang. Andai ia turunan konglomerat, dia sempurna. Sispek, wajahnya hitam manis, senyumnya manja, lesung pipinya pun tapi daripada ketampanan, aku lebih baik incar uang. Saat sabotase hotel, aku yang menghasut Mas Andri. Kenapa? Supaya tadinya semua karyawan yang kerja di hotel itu dipecat karena kerjanya tak bagus. Anak buahku pun kuancam supaya tak buka mulut perihal sabotase hotel itu yang direncanakan olehku. Maka dari itu, mereka hanya tuduh Mas Andri, walaupun diancam oleh Aurel. Mas Andri, si licik itu pun berniat menguasai semua harta istrinya. Dan itu terus berjalan lancar saat si Aurel amnesia. Bahkan uang berapapun bisa ia tarik dengan bantuan Rudi. Dia juga dapat bagian. Apes,
Si Aurel ternyata hanya pura-pura amnesia. Tapi sejak awal aku tahu kalau dia benar-benar hilang ingatan. Entah sejak kapan ia pulih dan berikan kejutan itu semua untuk kami. Aku seperti orang yang baru saja akan naik ke puncak gunung, lalu didorong sekaligus oleh wanita itu. Di luar dugaan kalau Aurel akan sadar dengan cepat. Dan kenapa pula dia malah pura-pura amnesia. Apartemen. Sialnya, apartemen yang tadinya akan Mas Andri berikan untukku malah dirampas oleh si Aurel. Entah dia tahu dari mana. Dan yang jelas, aku yakin kalau saat itu dia hanyalah pura-pura saja. Dia dengan mudahnya mengambil apartemen pembelian Mas Andri untukku berpindah ke tangannya. Andai aku bergerak cepat, mungkin saat ini setidaknya aku punya hunian. Aku adalah wanita miskin, lahir dari keluarga miskin pula. Ayahku seorang pedagang jajanan murahan yang seringnya menjadi pemulung. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang bekerja sebagai tukang buru cuci. Tapi karena usianya sudah tua, dia kini tak bisa apa-apa. 8 bulan yang lalu, terakhir aku bertemu mereka yang hanya hidup dan tinggal di gubuk reot. Itu pun pemberian tetangga. Entah mengapa bapak dan ibu miskin sekali. Dan kenapa Aurel bukan aku? Dia cantik, pintar, bergelimang harta pula. Bahkan ketika dia ingin apapun, tinggal tunjuk jari, celing. Saat itu juga apapun yang ia inginkan langsung ada di depan mata. Dia adalah anak yang acap kali menolong bapak. Itu dulu, sewaktu ia masih duduk di bangku SD. Ia acap kali borong dagangan bapak. Karena dulu aku sering ikut bapak jualan. Sempat iri, tapi bapak bilang, inilah kehidupan kita. Dan aku pun mengerti. Oke, entah mengapa di saat dia sekolah SMP, aku sering melihat Aurel lagi. Saat aku ikut dagang bersama bapak di luar gerbang sekolah. Itu pun kalau tidak diusir oleh pihak kebersihan, karena dagangan yang dibawa bapak kurang higienis kelihatannya. Dan aku sudah tumbuh remaja. Kalau sekolah, pasti aku pun sama dengan Aurel, duduk di bangku SMP. Tapi umur kita pasti agak beda. Aku lebih tua darinya beberapa tahun. Seringkali aku melihat anak yang dulu suka menolong bapak itu berpenampilan mewah, pakai mobil mewah. Bahkan kadang ada bodyguard yang menjaganya. Entah mengapa sosok Aurel malah menjadi terbayang-bayang, karena seringnya aku melihat dia. Padahal banyak anak lain yang kulihat, tapi dia yang sejak SD ku ketahui. Walaupun memang kami tak pernah berkenalan, jadi dia tak kenal denganku. Sialnya lagi, aku coba cari pekerjaan. Dan saat langkah kaki ini berjalan pelan, karena tak dapat juga pekerjaan, netra ini malah melihat lagi Aurel yang dengan manisnya belanja, beli ini dan itu semaunya. Dan aku melihat semua itu, baru kepikiran kenapa Aurel selalu hadir di depan mataku. Padahal kami tak saling kenal, hanya aku yang kenal dia saja. Anak itu selalu saja membayangiku. Malah waktu itu dia juga terlihat manja dan sumringah saat remaja. Tak seperti dulu yang baik dan sering menolong bapak. Itu menjadikan aku iri, sangat iri. Dan sejak saat itu aku mencoba melamar kerja sebagai pembantu di rumah Aurel. Seperti ada setan yang membisikkan kalau aku harus masuk ke rumah itu. Nihil, aku ditolak karena asisten rumah tangga di rumah itu sudah ada. Bahkan lebih dari 3 orang katanya. Itu di bagian dapur, belum lagi di bagian lain. Padahal aku ini gadis dan masih muda. Niatku untuk masuk rumah itu gagal. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kalau dia sudah menikah dengan pria yang bekerja di hotelnya. Namun pria itu miskin dan hanya sebatas karyawan biasa. Aku sudah berpikir kalau calon suami anak manja itu hanya akan poroti dirinya, bukan karena cinta. Disitulah aku masuk perlahan, coba dekati Mas Andri dan kami saling dekat. Aku berhutang sana sini untuk membeli baju baru hingga akhirnya aku berhasil mendekati Mas Andri.
Sampai-sampai aku meminta dia membuatkan ijazah palsu supaya aku bisa kerja di hotelnya. Karena aku hanyalah seorang anak lulusan SD. Sekolah SMP ku hanya sampai kelas 2 saja. Masih panjang ceritanya. Intinya, aku langsung menemukan Om Warisman yang nampak tergoda oleh hati ini sudah tak punya pikiran baik. Uang, uang, uang. Bagaikan Mr. Krab dalam sebuah film animasi kartun bawah laut. Hilang oleh Om Warisman. Dia tahu aku masih gadis, hingga ia membayarku dengan uang puluhan juta rupiah yang baru pertama kalinya kulihat, dan kuhabiskan lagi untuk belanja dalam waktu 3 hari. Ibu dan bapak tidak tahu karena aku sudah kabur dari rumah, ingin mencari jati diri menjauh dari kegembelan mereka. Aku belum hamil, tapi saat hubungan kami sudah sampai beberapa bulan dan kami sering sewa hotel. Dan saat itu Mas Andri sudah menjadi pacarku. Aku hamil, dan itu pastinya anak Om Warisman. Masih melamun. Beberapa menit kemudian aku merasakan sakit yang amat hebat di bagian perut bekas kuretas tadi. Sakit sekali, lebih sakit dari awal tadi saat aku sadar. Suster, suster. Mulut ini mulai berteriak sekencang mungkin dengan posisi kedua lengan meremas bagian perut yang sakit. Suster, sakit banget. Tak lama suster pun datang. Kenapa, Bu? Tanya suster. Ini kok sakit sekali? Kok seresetan gini? Aduh, sakit sekali, Sus. Tak henti rasa sakit melanda. Suster pun mencoba meredakan kesakitanku sesuai ilmunya. Nihil, rasa sakit malah makin merajalela. Sepertinya ada masalah akibat kuretas tadi. Ibu tenang ya. Suster menenangkan. Tapi aku tidak tenang. Ada masalah? Apa maksudnya? Sakit ini diibaratkan sebuah silat tajam menyayat-nyayat bagian dalam perut. Bahkan kini jalan lahir ini mengeluarkan. Sakit sekali. Aku kembali menjerit kesakitan dan panik. Jangan sampai terjadi apapun pada diri ini. Bersambung.